Rakiratus Sa'idah Salat Duha Ceramah Kiai Haji Muhammad Bait M. Video dari Kiai Haji Nasrullah PPNM. Tayang tanggal 14 Mei 2015 dengan durasi 28,11 menit. Mohon izin re-upload dan tayang ulang, insya Allah tidak akan mengurangi tujuan, makna, isi, dan arti dari materi ceramah aslinya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan mohon maaf sejelas-jelasnya. Tentunya re-upload ini hanya penyambung siar. Syukran laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pertama mukadimah atau pengantar, dan di bagian kedua adalah isi materi dari salat duha ini. Itu saja ceramahnya bagian yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. As-saniyatu, yang kedua daripada sunat-sunat yang tidak disunatkan berjamaah, salatud duha, sembahyang duha. Wa tusamma, dan dinamai sembahyang duha ini salatal awwabin. Bisa juga ngarannya sembahyang awwabin. Fadluha, keutamaan sembahyang duha, warada bihal katsiru minal ahadits, mendatang pada sembahyang duha itu banyak daripada hadis-hadis. Setengahnya, man hafaza ala syubhatid duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang memelihara atas 2 rakaat sembahyang duha. Nah, memelihara ini artinya kada balang kambingan saben hari. Hafaza, siapa-siapa yang memelihara atas 2 rakaat duha, diampuni baginya dosa-dosanya sekalipun seperti buih di laut. Dosa buih di laut itu banyak, tapi halus-halus. Jadi artinya dosa-dosa kita yang halus-halus walaupun banyak macam buih di laut, nah diampuni Tuhan apabila kita mengakali 2 rakaat duha ini. Wa man shallat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa sembahyang duha 2 rakaat, tidak ditulis dia termasuk orang yang lupa kepada Allah. Tidak dicatat dia dalam golongan orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala yuhafizu ala salatid duha illa awwab, dan tidak bisa mengekali atas sembahyang duha itu kecuali orang-orang yang suka kembali kepada Allah.
Makanya sembahyang duha itu ngarannya sembahyang awabin. Karena ujar Nabi kita, wala yuhafizu ala salatid duha illa awwab. Illa awwab. Nah, tidak mengekali atas sembahyang duha melainkan orang-orang yang suka kembali, suka bertobat kepada Allah. Wa fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi Ibnu Adam, hai manusia, ujar Tuhan, salli li min awwalin nahar arba'a rak'atin akfika akhirah. Sembahyanglah bagiku, sembahyanglah ya Tuhan karena aku dari awal siang itu 4 rakaat, aku cukupkan di akhir siang. Ini 4 rakaat. Wa yusbihu ala kulli sulamah min ahadikum sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan jadilah atas tiap-tiap persendian dari salah seorang kamu itu sedekah. Di awak kita berapa sendi? Di tangan, di batis, di bahu, kan ada persendian. Jadi ajar Nabi kita hendak jadilah atas tiap-tiap persendian dari salah seorang kamu itu sedekah. Amar bil ma'ruf termasuk sedekah. Nahyi anil munkar termasuk sedekah. Mempadahkan dari demikian 2 rakaat yang dia laksanakan daripada duha. Artinya kalau orang sembahyang duha itu 2 rakaat, berarti seluruh persendian yang ada di tubuhnya ini sudah bersedekah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha, fa idza kana yaumal qiyamah nada munadin aina alladhina kanu yudimuna ala salatid duha hadza babukum fadkhuluh birahmatillah. Dalam hadis ini, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang nama pintu itu duha. Ngaran pintunya duha. Apabila hari kiamat kaina berseru, orang yang berseru, ada seruan, mana orang-orang yang mengekali sembahyang duha? Inilah pintu kalian. Masuklah kalian di pintu itu dengan rahmat Allah. Jadi orang-orang yang masuk lewat pintu duha itu karena orang-orang yang mengekali sembahyang duha. Dalam hadis lain lagi, al-munafiqu la yusalli salatat duha. Orang munafik kada sembahyang duha. Artinya apa? Orang beriman sembahyang duha. Orang munafik kada kawa sembahyang duha. Orang munafik ini sembahyang duha ini kada kawa. Sembahyang subuh berjamaah kada kawa. Sembahyang isya berjamaah sulit. Nah ini orang munafik. Kita macam itu berarti kita orang munafik ngarannya. Sembahyang duha kada, subuh kada berjamaah, sembahyang isya kada berjamaah. Itu kita turuti tingkah laku orang munafik. Al munafik la yusalli salatat duha, ujar Nabi kita. Waktuha bermula waktu sembahyang duha min irtifa'is syamsi qadra rumhin ila zawal. Waktu sembahyang duha itu mulai terangkatnya matahari sakadar tumbak sampai zawal, tergelincir matahari. Jadi waktu sembahyang duha itu mulai terangkat matahari. Nah, matahari terbit. Imba terbit itu terangkat. Terangkatnya kayak apa? Tingginya macam tombak pada pandangan mata kita nih. Jadi misal matahari terbit di sini, nah ini terangkat sudah. Terangkatnya sekadar tumbak. Oleh ahli falak menakdirkan maksudnya sekadar tumbak itu kurang lebih 16 menit. Kurang lebih 16 menit. Jadi bulan Desember ini
matahari terbit menurut orang-orang Palak sekitar jam 5 lewat 50. Itu matahari terbit jam 5 lewat 50. Berarti habis sudah waktu subuh 5.50. Nah, terbit matahari. Ditambah kena 16 menit. Hanyar masuk waktu duha. Jadi jam 6 berapa tuh? 6.06. Iyalah. Nah, jam 6 lewat 6 menit itu sudah masuk waktu duha. Sampai kayaknya jam 12. Masalah mendawi jam berapa hendak. Jadi waktu duha ini panjang. Setengah harianan waktu duha. Nah, oleh karena panjangnya waktu duha itu, lalu Allah Ta'ala kada ingin hambanya ini lupa dengan Allah, diandaknya sembahyang duha di tengah-tengah itu. Sama kayak Isya lawan subuh kan panjang. Nah, supaya jangan lupa kepada Allah terlalu lawas lupanya, diandak sembahyang witir disuruh kita di tengah malam. Min irtifa'i syamsi qadra rumin ila zawal. Jadi sembahyang duha ini lawan sembahyang isyraq. Menurut sebagian ulama, iya duha, iya isyraq. Iya sembahyang duha, iya sembahyang isyraq. Sembahyangnya sama, ngarannya aja beda. Menurut sebagian ulama lagi, isyraq lain, duha lain. Nah, cuma isyraq ini sedikit waktunya. Kalau isyraq itu dibedakan dengan duha, isyraq, isyraq sedikit waktunya. Waktu isyraq apabila jam 6 lewat 6 menit tadi untuk bulan Desember nih. Jam 7 ada lagi isyraq, tanggal 7 ada lagi isyraq. Jadi waktu isyraq itu mesti kita intai bujur-bujur. Nah, begitu matahari terbit tambah 16 menit, nah isyraq. Ini mesti ada bisi jadwal maka di rumah. Jadwal waktu. Jadi misal hari ini ada apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Oh, terbit matahari jam 6 umpamanya. Berarti kena jam 6 lewat 16 isyraqnya gawi. Nah, hanya sembahyang duha. Itu kalau kita umpat pendapat ulama yang mengatakan isyraq lain, duha lain. Nah, amun kita umpat pendapat ulama isyraq itu sama lawan duha, yang ada jadi masalah. Cuma kalau sembahyang isyraq itu waktunya diperhatikan bujur. Jangan sampai balum pada itu ada boleh kita. Kan haram sembahyang kita terbit matahari itu. Jadi waktu isyraqnya terbit matahari sudah terangkat sekadar tumbak tadi. Cukup sekian bagian yang pertama ini. Nanti kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, materi ceramah mengenai salat duha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.